Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua yang menyaksikan video kali ini. Jadi di sini kita akan mengeksplor atau sedikit menjelaskan tentang bahan-bahan yang ada di dalam konsentrat kambing perah yang kita pakai di Gonami Farm. Ya, jadi sebelumnya kami tekankan lagi ya, kenapa kemudian kita menggunakan konsentrat ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pakan ternak, ya kita berbicara tentang ransum ya. Ransum itu adalah total pakan yang kita berikan dalam waktu 24 jam, ya sesuai dengan kebutuhan ternak. Kalau di Gonami Farm sendiri kita menggunakan hijauan dan konsentrat. Ya, hijauannya adalah ada rumput pakcong, ada indigo vera dan juga ada rumput odot. Kemudian kita menggunakan konsentrat perah komersil yang kita beli dari luar. Ya, jadi kalau kita berpikir tentang kebutuhan nutrisi ternak, ya kita berbicara semuanya itu. Jadi misalnya standar protein, ya kebutuhan protein ternak itu dari total bahan kering ransum yang dibutuhkan itu sekitar 18%. Ya, jadi 18% itu dihitung dari total protein yang ada di dalam hijauan dan juga total protein di dalam konsentrat. Kemudian urutannya adalah untuk menghitung kebutuhan konsentrat yang kita butuhkan, spesifikasi konsentrat yang kita butuhkan di kandang, ya kita harus menghitung dulu rumput kita itu proteinnya ada berapa. Baru kemudian kita menghitung kekurangannya itu berapa nanti dipenuhi dari konsentrat. Ya, cara berpikirnya seperti itu. Jadi jangan kemudian kita berpikir bahwa konsentrat itu adalah makanan utama bagi kambing perah. Tidak seperti itu. Jadi mindsetnya yang harus kita tanamkan adalah ya kambing itu adalah ruminansia. Ya, jadi makanan pokoknya itu adalah hijauan, serat ya, rumput intinya. Baru kemudian kekurangan nutrien yang ada di dalam rumput tadi baru kemudian kita penuhi lewat konsentrat. Ya, jadi biasanya ada juga yang menyebut konsentrat itu adalah suplemen atau bahan pakan penguat gitu. Jadi untuk pendukung aja. Ya, jadi kalau hijauan sudah mencukupi sebenarnya ya sudah tidak perlu juga untuk penambahan konsentrat, karena yang menjadi fokus kita tuh adalah ketersediaan atau kebutuhan nutriennya itu bisa tercukupi. Nah, di sini ada konsentrat yang ini kita beli dari Jogjafit ya. Ini Jogjafit ini diproduksi oleh koperasi PPKD ya. Jadi koperasi peternak kambing domba Yogyakarta. Di sana kita beli dari sana konsentrat untuk perahnya. Baik, jadi di sini ada banyak campuran yang dipakai di dalam pembuatan konsentrat ya. Jadi di sini tertulis di karungnya ini bahan-bahan yang dipakai. Tapi secara garis besar ya bahan-bahan ini ada sumber energi dan sumber protein. Ya, jadi sebenarnya isi konsentrat hanya sederhana itu sebenarnya. Nanti ada bahan tambahan untuk pemenuhan mikronutrien seperti mineral dan juga vitamin. Ya. Jadi di sini komposisi yang dipakai di konsentratnya ini ada SBM ya, jadi soybean meal ini bahan sumber protein. Ini dalam bahasa Indonesianya itu bungkil kedelai ya, bungkil kedelai. Kemudian ada DDGS ya, ada DDGS. Ini juga sumber protein. Kemudian ada CGF ya, teman-teman mungkin sering dengar. CGF ini bahannya dari limbah pemprosesan jagung ya. Bahan selanjutnya itu ada polar ya, ini yang juga limbah dari gandum ini. Nah, yang paling populer ya di masyarakat polar ya, terutama juga biasanya di peternakan sapi ya, biasanya menggunakan polar selain dari bahan-bahan yang lain seperti dedak, biasanya menggunakan polar kalau di peternak-peternak rakyat itu. Kemudian itu yang keempat. Kemudian yang kelima ada kopra ya, ini bungkil kopra ya. Jadi dia hasil dari pemrosesan kopra atau kelapa kering ya. Jadi setelah diambil minyaknya, nah itu kemudian ampasnya disebut dengan bungkil kopra. Kemudian selanjutnya yang keenam ada bungkil sawit. Ya sama ya, bungkil sawit ini adalah limbah dari
biji sawit yang sudah diambil minyaknya. Yang ketujuh, ini ada gaple. Ya, gaple ini dari singkong ya. Jadi singkong yang kemudian dikeringkan, kemudian dibuat tepung. Ya, nah, ini campurannya biasanya ya ini mengandung karbohidrat yang tinggi, karbohidrat sederhana ya. Karbohidrat khususnya ini pati ya di dalamnya. Kemudian yang kedelapan ada jagung ya. Ini yang paling utama karena sumber energi ya, jagung. Kemudian selanjutnya ada kedelai lokal. Tapi ini kurang tahu maksudnya kedelai lokal ini biji kedelai kah atau mungkin turunannya kayak kelecida atau yang lain gitu. Karena kalau dari kedelai itu ada banyak ininya juga, banyak jenisnya yang berasal dari kedelai. Kemudian itu bahan utamanya ada 9 ya. Kemudian yang lain-lainnya itu ada mineral, vitamin dan premix ya. Jadi ini juga penting ya. Kalau kita menyusun ransum, jadi kita memperhatikan mineral dan vitaminnya. Karena meskipun memang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi ini bisa berpengaruh ya di kesehatan ternak dan juga di pencernaannya ya, proses pencernaan nutriennya. Ya, baik itu bahan yang ada ya di dalam konsentrat yang dipakai di Gonami Farm. Tentu mungkin teman-teman ya yang khususnya mungkin di luar Pulau Jawa mungkin jarang ya mungkin mendengar bahan-bahan yang kita sebutkan tadi, karena memang kita di Jogja ini termasuk atau khususnya di Pulau Jawa ya, umumnya di Pulau Jawa kita ini dekat dengan industri ya, industri yang tadi ya berhubungan dengan bahan-bahan konsentrat itu, sehingga bahan-bahan tadi mudah kita dapatkan meskipun beberapa memang bahannya itu kita impor ya. Jadi bisa jadi ya teman-teman di sana bisa mencari bahan-bahan yang lain ya yang bisa kemudian dibuat konsentrat yang mungkin ya jauh lebih ekonomis ya, harganya masuk kalau kita gunakan di tempat teman-teman itu. Ya, kalau kita berbicara konsentrat ya, tentu juga kita harus melihat pendekatan potensi lokal ya, yang ada di sekitar kita. Jadi belum tentu bahan-bahan yang ada di konsentrat ini juga harus teman-teman gunakan kalau membuat konsentrat. Karena bisa jadi ya, tempat teman-teman jauh lebih mahal gitu. Jadinya harga konsentratnya jauh lebih tinggi dan jadinya tidak efisien kalau kemudian kita terapkan di tempat teman-teman. Jadi ya kalau kita mau bikin sentrat ya kita list dulu bahan-bahan yang ada di sekitar kita, apa yang memungkinkan kita dapat dan harganya masuk dan juga mudah kita suplainya bisa continue ya, terutama itu yang kemudian kita lakukan. Baru kemudian kita hitung seberapa besar kebutuhan atau campuran yang kemudian kita butuhkan. Ya, baik itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Barangkali ada teman-teman ya yang mungkin mencari atau bertanya-tanya apa sih sebenarnya kandungan yang ada di dalam konsentrat yang kita pakai. Ya, itulah jawabannya. Ya, sekian, mudah-mudahan ini video bisa mencerahkan teman-teman yang mungkin ada pertanyaan seputar konsentrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.